Oke, selamat sore Bang. Ya, Bang, sore. izin ini mau mengkonfirmasi nih Bang terkait memang Abang dan tim ini akan melaporkan Agus dan juga PH-nya gitu. Apakah benar gitu Bang? Mengingat semalam itu timnya Abang, Bang Dennis juga berkata seperti itu gitu untuk mengkonfirmasi aja Bang. Mungkin benar Ya, ada. saya juga tadi barusan sore tadi, sore tadi saya iseng-iseng juga tadi saya lihat di TikTok dan saya sempat masuk di komalnya sampai tadi Ladusi kalau nggak salah. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya apa langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan perkembangan perkara sekarang ini. Nah, memang mereka bertanya apakah akan melapor balik nih terhadap lawan-lawan kita. Nah, saya tadi sempat menjawab bahwa ini sedang kita pertimbangkan ya. Walaupun sebenarnya pesan-pesan dari masyarakat ya. Jadi ini luar biasa banyak. Sejak awal memang pesan untuk melaporkan lawan-lawan kita ini memang sudah disampaikan. Ya. Apakah itu melaporkan Agus ataupun pengacaranya Agus. Ini kita tampung dulu kan. Nah, terkait apakah kita mau melakukan atau tidak, ini kita sedang pertimbangkan untung ruginya. Ya. Nah, memang ya sejak awal memang Nopi menyatakan dia tidak terlalu fokus dengan Agus. Nah, bahkan dia kan punya kewajiban untuk melakukan pengobatan. Nah, sehingga dia tetap ingin melakukan pengobatan terhadap Agus. Nah, kecuali ya pengacaranya Agus, ya ini kita karena banyak pesanan dan pertimbangan untuk melaporkan ya. Jadi ini memang tidak bisa dibendung lagi. Nah, kemarin saya sempat juga kontak dengan tim satu, artinya ya tim Nopi, untuk segera kita meeting dan memastikan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil karena perkara tetap berjalan terus nih. Nah, tadi begitu saya ditanya apakah mau melaporkan balik atau enggak, nah, ternyata saya dikirimin video itu adalah video NOP yang live di salah satu komal, dan dia menyatakan ya kepada RD Lau, nah, kamu tinggal tunggu saja katanya. Nah, tinggal tunggu saja, dia akan melakukan tindakan hukum. Nah, kelihatannya sih kalau untuk spesial untuk RD Lau kelihatannya akan diambil tindakan hukum. Nah, tapi Nopi secara tegas untuk Agus belum ya, artinya masih dipertimbangkan. Nah, makanya saya dan tim juga minta waktu kepada tim Nopi ya, untuk segera kita meeting dan memastikan ya, agar kita bisa mengambil langkah-langkah hukum apa saja, siapa-siapa yang mau kita laporkan dan kapan mau dilaporkan. Bang, artinya mungkin dari Teknovi sendiri juga mungkin sudah merasa ini ya Bang ya, sudah merasa geram juga gitu, artinya maksudnya sampai ingin melaporkan gitu, apakah karena memang sebabnya gitu apa Bang? Ya memang kalau saran saya sejak awal begini ya, saya juga artinya mau juga menyarankan kepada Teknopi harus bisa memisahkan Teknopi, artinya ketika Agus sudah berani melaporkan Teknopi ya, artinya memang Teknopi juga kalau memang dilihat memang ada pelanggaran atau kesalahan atau namanya hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan laporan ini ya harus dilakukan. Jadi Nopi harus juga bisa memisahkan. Kalau dia masih punya niat untuk mengobati Agus, silakan, itu hal yang lain. Nah, itu hal yang lain, dan memang uang untuk berobat Agus ini kan memang dikuasai oleh yayasan. Nah, saya setuju. Tetapi terlepas daripada itu, ada perbuatan-perbuatan hukum umpamanya yang sudah dilakukan oleh Agus yang kita duga terdapat juga pelanggaran. Nah, artinya idealnya memang Nopi harus melaporkan. Yang pertama, membuktikan bahwa Nopi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Agus. Yang kedua, ya, dalam rangka mencegah agar Agus tidak lagi berkoar-koar, tidak lagi menganggap bahwa dirinya benar. Ya, orang ini kan harus disadarkan, si Agus ini, bahwa
sejak awal permasalahan ini sampai menjadi sebesar ini kan diawali dengan ketidakjujuran dia, ya, terkait dengan uang donasi. Nah sekarang ya, begitu perkara sudah membesar seperti ini, ya seolah-olah Agus merasa bahwa dirinya dicemarkan nama baiknya sehingga dia membuat laporan. Nah, jadi artinya bisa dipisahkan. Nah, silakan Agus punya hak untuk melaporkan Nopi kalau diduga Nopi melakukan pencemaran nama baik. Tapi tetap dia minta juga berobat. Silakan, nggak apa-apa, masalah. Secara apa namanya ini, saya menilainya itu hal yang berbeda. Nah, Nopi juga harusnya memandang ada dua permasalahan juga yang berbeda. Nopi menghadapi permasalahan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab, dia harus hadapi. Tetapi dia juga harus melakukan tindakan-tindakan hukum jika memang Agus, ya, kita duga melakukan juga pelanggaran atau ya ada kesalahan-kesalahan yang berpotensi melanggar hukum. Ya, saya setuju artinya kalau memang tim memutuskan untuk melakukan lapor balik atau tindakan-tindakan hukum lainnya. Bang, mungkin dengan pasal apa gitu Bang yang kira-kiranya kedepannya untuk menjerat si PH-nya dari sebelah gitu? Ya kalau PH-nya Agus ini sebenarnya sudah luar biasa banyak ini, ya kalau saya melihat unsurnya ya lumayan juga banyak ya. Yang pertama, dia dengan tegas mengatakan bahwa Nopi ini pemain narkoboy. Nah, dia punya bukti-buktinya, keras dia, bahkan dia waktu itu sempat dia mengatakan bahwa mempertaruhkan profesinya. Nah, ini kan hal yang menurut saya cukup membahayakan juga ya, bagi Nopi juga. Nah, sehingga saya mengkonter dong pernyataan dari rekan kita Erdi Lau ini. Kenapa saya juga untuk mengimbangi tantangan itu saya mengatakan seperti itu. Saya hanya mencegah, jangan sampai masyarakat nanti menilai bahwa ya, jangan sampai masyarakat menilai begini loh, wah jangan-jangan bukti-bukti yang dimiliki oleh Erdi Lau ini akurat banget, kuat banget. Kok bisa seorang advokat berani menyampaikan, mempertaruhkan profesinya, berhenti jadi lawyer kalau saya tidak mampu memenjarakan Nopi. Nah ini kan terkesannya masyarakat nanti khawatirnya wah jangan-jangan buktinya kuat nih, bener nih Nopi ini pemain narkoboy. Nah untuk mengimbangi itu, dalam rangka melakukan pembelaan saya terhadap Nopi, saya imbangi tantangannya. Saya katakan bahwa kalau dia mampu memenjarakan Nopi, maka saya yang akan mundur dari pengacara. Nah ini maksud saya, biar masyarakat juga bisa menilai, oh kalau Bang Herwanto berani mengatakan seperti itu, berani juga mempertaruhkan profesinya, nah berarti Bang Herwanto juga yakin bahwa ternyata Nopi itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh Erdi Lau. Nah ini maksud saya, itu tujuan saya menyampaikan seperti itu. Jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar dari seorang advokat ini diterima mentah-mentah oleh masyarakat dan dianggap benar. Nah, itu satu. Yang kedua, nah ketika saya sudah menyampaikan hal seperti itu, mengimbangi tantangannya, nah kemudian kan Erdi Lau ini masih juga mengatakan bahwa penjahat roda 4, dia menyampaikan ada beberapa perkara-perkara yang dulu pernah dihadapi oleh Nopi kan. Nah ini kan semakin jauh nih, ya lama-lama menurut saya juga Nopi juga pasti melawan juga kan, walaupun dia sudah kasih waktu. Nah kelihatannya memang saya lihat Erdi Lau ini kurang bisa mengontrol ketika dia menangani perkara. Nah sehingga ya ini kan menurut saya ya, kalau ada seorang advokat yang sudah dipayungi dengan hak imunitas, artinya advokat ini kan sebenarnya tidak bisa dituntut, dia memiliki kekebalan. Tapi kalau seandainya ada seorang advokat sampai ya, dia terlibat dengan permasalahan hukum, ya apalagi tindak pidana, rasa-rasanya advokat inilah advokat paling dungu. Ya, kenapa? Sudah dipayungi kok, sudah ada pasal yang melindungi dia. Ya kan, seorang advokat mana saja, semua advokat, kalau sampai dia
berhadapan dengan hukum hanya karena dia menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai advokat, berarti dia advokat yang paling dungu. Berarti mungkin bisa dikatakan melaporkannya undang-undang ITE atau apa ya, berita hoax? Ya, kalau kita lihat dari peristiwanya ya, dari awal ya dia kan termasuk mencemarkan itu kan, mencemarkan nama baik orang melalui media, bahkan dengan tegas dia katakan itu, dengan tegas, artinya dengan penuh keyakinan dia mengatakan. Ya saya nggak tahu apakah dia penuh keyakinan dia mengatakan seperti itu atau dia seperti apa, nggak tahu lah ya. Jadi intinya ketika dia mengatakan hal yang tidak bisa dia buktikan kebenarannya, maka dia berpotensi melanggar undang-undang ITE karena ada muatan. Jadi kalimat dia itu ada muatan bisa menjatuhkan atau mencemarkan nama orang. Bang, berarti sedikit menegaskan ya Bang, untuk melaporkan Agus mungkin masih jadi pertimbangan, tapi kalau untuk melaporkan tim PH-nya baru ya Bang, ya baru maksudnya sudah disusun itu ya Bang, soal itu ya Bang? Iya, saya sekali lagi katakan ya, terkait dengan laporan Agus ini sebenarnya idealnya saya juga menyampaikan ya, termasuk pada tim, termasuk juga pada Nopi, memang harus ada perlawanan hukum ya. Agar apa? Bukan kita ini tidak tega atau tidak tega ya. Kalaulah umpamanya kita melaporkan Agus ini upaya mencegah dia agar dia apa? Agar dia jangan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar, dan juga dia sadar apa yang dia lakukan itu ada dampak hukum juga terhadap dirinya. Bang, tanggapannya dong ini kan kalau bisa dikatakan tuh Agus tuh masih tetap dengan pendirinya, dengan yang masih mau menjalani proses hukum gitu terhadap Teknovi sendiri, gimana Bang? Ya, kalau saya ya selaku pengacara Nopi terkait dengan laporan yang sudah dilaporkan ke Polda itu, saya dengan tegas, saya tidak ada rasa khawatir untuk menghadapinya itu, nggak ada rasa khawatir, tidak ada rasa khawatir sedikit pun ya terkait dengan laporan itu. Ya. Tetapi andai kata Agus dan PH-nya mau tetap memproses perkara ini, monggo saja, silakan saja. Nanti kita buktikan ya, kita mainkanlah dengan jurus-jurus yang kita miliki. Saya nggak ada rasa khawatir. Tetapi buruknya ya ketika kita mempersilahkan mereka menyerang, kita tidak ada serangan. Nah ini yang Nopi juga harus memikirkan. Nopi juga harus tegas. Ini banyak sekali loh netizen ini menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada Nopi. Yayasan harus tegas. Nah, Nopi ini kan bertindak untuk dana atas nama yayasan. Dia juga selaku ketua yayasan harus tegas. Ya. Nopi harus bisa menempatkan hati dan pikirannya pada publik. Agar apa? Agar Nopi tahu apa yang diinginkan oleh publik. Ya. Jadi ibaratnya keinginan publik ini seperti apa terkait dengan kisruhnya uang donasi ini. Nah, saya tetap menyarankan ya, sebagai penasihat hukumnya, ya, kita harus melakukan upaya hukum balik, ya, artinya serangan balik harus kita lakukan. Agar apa? Agar mereka paham gitu, bahwa kita ini sudah memberikan ruang dan waktu agar mereka ini bisa sadar. Tapi kalau seandainya orang yang kita beri waktu sadar, tidak juga sadar-sadar, ya dengan terpaksa kita melakukan upaya hukum. Bang, dalam waktu dekat kah Bang atau seperti apa Bang, atau masih mungkin menyiapkan berkas-berkas? Sepertinya dalam waktu dekat ya, karena kalau kita terlalu lama juga udah nggak bagus juga gitu, tidak baik juga. Ya kalau menurut saya, kalau memang Nopi tidak di daerah, kemarin saya dapat kabar dari timnya Nopi, tim satunya, Nopi ada lagi di Makassar apalagi mana gitu, ada rencana mau ke Makassar. Kita belum bisa ketemu Bang. Ya segera mungkin kita rapatkan, kita ambil langkah-langkah. Kita tidak bisa diam begini terus. Bang, minta tanggapannya dong, hari ini tuh Bang Krisnamurti, timnya dari Agus tadi baru saja memberi uang sebesar 50 juta untuk biaya operasinya. Ini seperti apa Bang? Ya alhamdulillah ya, kalau seandainya dari PH-nya apalagi langsung memberikan cash kepada Agus untuk berobat, ya alhamdulillah. Artinya saya
secara objektif ya jujur mengatakan ya pengacaranya memiliki kepedulian terhadap Agus, alhamdulillah ya. Artinya justru yang menurut saya ya memang ini harus dia lakukan ya, ketika dia lawyernya tidak menempuh jalur perdamaian, atau dia mampu menyelesaikan permasalahan ini agar supaya uang yang ada di yayasan bisa digunakan, ya dia harus punya alternatif ya, dengan segala risiko mungkin dia harus buat seperti itu. Menurut saya sudah tepat. Sudah tepat untuk sementara ini ya, memang harus dibantu lah, karena saya intinya begini ya, itu kan 50 juta ya yang dikasih ke Agus ya. Kalaulah umpamanya Agus ini menyadari ya, apalagi kemarin sempat merengek-rengek minta bantuan Nopi lagi kan, kalau menurut saya kan uang yang di tangan Agus ini adalah uang donasi yang perlu dipertanggungjawabkan juga. Jangan ketika sekarang masyarakat luas sudah tahu ada 98 juta lari ke sini, ada 50 juta lari ke sini, ada juga ratusan juta lari ke sini, dan seolah-olah uang donasi yang sudah digunakan Agus ini tidak ada pertanggungjawabannya juga. Ya andai kata itu mau digunakan untuk berobat Agus kan udah cukup juga itu. Udah bisa juga kan. Nah, ini jangan sampai seperti bahwa seolah-olah ini sudah terjadi terus nggak ada pertanggungjawabannya juga gitu kan. Ya harus dia pertanggungjawaban juga lah, jangan hanya menanyakan 1,3 mah aman. Nah, bagaimana uang yang sudah dipertanggungjawabkan, sudah dipakai yang tidak ada hubungan dengan pengobatan, pertanggungjawaban juga dong. Jangan kita gajah di pelupuk mata tampak, semut di seberang sana nggak tampak kan, gajah di depan mata nih nggak tahu, semut di ujung sana tahu. Nah, ini kan repot juga kita. Agus juga harus paham seperti itu kan. Dan juga gini loh, saya sebenarnya sudah tidak sepakat kalau uang 1,3 yang ada di yayasan dipermasalahkan. Saya udah nggak sepakat. Kenapa? Yang pertama, Agus sudah nyata-nyata mengatakan tidak perlu uang kok. Dia bilang kok uang apa ya? Saya nggak perlu uang, harga diri, percuma uang. Ini kan artinya secara tegas Agus sudah tidak perlu lagi uang. Clear dari Agus. Yang kedua, kan pengacaranya juga sudah bilang, "Loh, usah ribut-ribut masalah uang lagi, uang sudah di tangan yayasan, sudah ada di tangan Nopi," dia bilang gitu kan. Ya. Tambah kuat didukung sama pengacaranya kan. Clear, selesai. Diperkuat lagi dengan donatur sekarang sudah bersuara. Tidak setuju kalau uang itu digunakan untuk Agus. Clear. Bahkan ya ada donatur yang mengharamkan, ada itu videonya, udah kemana-mana itu. Nah artinya ya saya sepakat ya, dan akan menyampaikan juga kepada Novi, sudah jangan dipikirkan lagi masalah uang itu digunakan Agus atau tidak, gunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan lainnya. Apalagi kan ada siapa itu, Ical ya itu kan perlu bantuan juga. Yang penting yayasan mengelola uang itu untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan sosial. Sudah clear. Jadi masalah uang kita tutup. Agus jangan merengek-rengek, dan saran saya sudah Nopi jangan terlalu baik ya, jangan terlalu baik jadi orang, kita tegas gitu. Bang, ini kan juga yang kita tahu juga Agus ini kan kemarin berubah juga ditolak oleh BPJS karena peraturan presiden kemarin ya, kalau soal penganiayaan itu tidak bisa di-cover sama BPJS. Mungkin gimana? Justru donasi ini ya, open donasi ini dibuka itu kan karena dia sejak awal mengeluh kalau seandainya menggunakan BPJS ya, artinya pelayanannya berbeda dengan umum. Inilah awal muasal kenapa Nopi dimintai bantuannya. Nah sayangnya ya, dalam waktu singkat masyarakat benar-benar simpati dengan musibah yang dialami oleh Agus ini, luar biasa loh. Dalam hitungan begitu singkat uang begitu banyak ya masuk ke rekening Agus. Nah, cuman tadi ya Agus tidak mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Andai kata dia mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran, dia tidak mungkin seperti ini ya. Akhirnya karena dia tidak mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran, timbul prasangka buruk masyarakat. Sekarang Agus jangan heran, netizen hujat Agus, ini hujat Agus.
dilihat dong bagaimana simpati netizen, simpati masyarakat dengan waktu yang sesingkat itu uang terkumpul sekian. Artinya netizen masyarakat ini luar biasa hatinya baik. Tetapi ketika kamu tidak amanah, ya, tidak jujur, tidak amanah, maka orang akan berbalik. Nah, jadi jangan dilihat akhirnya bagaimana awalnya. Ini kan akhirnya nih kan, akhirnya netizen seperti ini, masyarakat seperti ini. Awalnya bagaimana, Gus? Bang, ini juga kan pengacara juga pengacaranya Agus akan merencanakan untuk Agus ini dibawa berobat ke Singapura nih, ke luar negeri, Bang. Mungkin gimana? Ya alhamdulillah, saya mah bersyukur ya, saya melihat kalau suatu kebaikan ya, saya secara objektif harus menilai luar biasa bagus ya. Saya doakan supaya orang-orang yang masih mau menyumbang Agus ini ya diberikan rezeki lah ya. Silakan aja langsung bawa aja ke Singapura, tidak perlu lama-lama karena kan dia butuh juga pengobatan secara cepat biar dia lebih baik daripada sekarang. Gak apa, silakan aja bawa ke Singapura, kalau perlu dibawa ke kemana gitu yang canggih-canggih gitu kan, silakan aja, nggak apa-apa. Bang, ini kan kemarin Bang Farhat melaporkan Densu ya atas dugaan SARA gitu, dan ke polisi ya sudah resmi gitu kemarin di Polres Jaksel gitu, dan Bang Denny Sumargo pun kemarin pada saat ditemui juga akan siap menjalani proses hukum yang dipoliskan oleh Bang Farhat gitu. Mungkin gimana? Ya, yang pertama menurut saya ya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo betul. Jangan khawatir, Denny Sumargo mah nggak akan menurut analisa hukum saya itu santai aja menghadapi persoalan seperti itu karena memang tidak memenuhi unsur kok. Kalau saya lihat ada ujaran kebencian apa, ya kan? Ujaran kebencian apa yang disampaikan oleh Denny Sumargo sehingga ada ada satu suku yang kira-kira mungkin terhina atau enggak ada itu. Orang Denny Sumargo terakhir itu keluar yang saya lihat dengar dengan jelas itu, saya tidak suka dengan kekerasan kata dia. Tapi kalau saya ditantang, sirina pace. Nah itu kan artinya dia nggak mau sebenarnya seperti itu. Ya tapi kalau seandainya saya ditantang ya sirina pace keluarnya. Artinya kehormatan itu di atas segala-galanya. Nah kemudian besoknya beberapa hari kemudian dilaporkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu ketika dia menyampaikan sesuatu, ajakan atau pengumuman yang dapat menimbulkan kebencian satu kaum dan kaum yang lain. Umpamanya contohnya, saya bedakan ya. Yang disampaikan di Sumargo gini kan, kalau ada burungmu cabut pedangmu. Orang Makassar nih bos, kan gitu. Nah, terus dia menyebutkan kalau Makassar sama Bugis gitu kan. Nah, dua suku ini yang disebutkan oleh Denny Sumargo itu bukan menjatuhkan dua suku ini, justru dia mengangkat bahwa ya pepatah-pepatah yang dimiliki oleh orang Makassar atau Bugis ini adalah pepatah-pepatah seorang kesatria. Nah, seorang kesatria yang dia mampu mempertahankan harga diri dan kehormatan seorang laki-laki. Nah, makanya pepatah itu sampai sekarang masih digunakan, sirina pace masih digunakan. Ini adalah pepatah kehormatan bagi orang Sulawesi kan. Nah, jadi tidak ada kebencian, tidak ada yang menjatuhkan suku manapun. Bang, selain dari laporan Denny Sumargo juga Bang Farhat juga melaporkan Pablo Benoa ke polisi, dan juga Pablo juga ini merespon nih Bang, kemarin melapor balik Farhat Abbas ke polisi, jadi saling lapor nih Bang. Gimana nih Bang, jadi kemana-mana nih Bang? Ya saya untuk itu sebenarnya saya no comment sebenarnya. Saya sebenarnya paling ini ya, saya itu sebenarnya paling menghindari ketika siapapun ya, saya juga menghindari ketika saya juga mengomentari atau menyemplung di suatu persoalan. Saya sangat menghindari bahwa keberadaan saya itu justru menimbulkan persoalan baru. Nah, saya selalu mengutamakan andai kata saya berani terjun ya, artinya masuk mengomentari suatu perkara itu, saya harus bisa memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya lakukan ini demi penegakan hukum yang melahirkan keadilan. Ya, contohnya seperti Bina Cirebon kemarin. Nah, ketika saya ikut nimbrung dalam perkara itu, maka saya pastikan tujuan saya adalah penegakan hukum yang melahirkan keadilan. Nah, saya tidak menimbulkan permasalahan baru.
Jadi upaya-upaya yang saya lakukan itu adalah upaya yang agar bermanfaat untuk hukum itu sendiri. Nah, tapi kalau seandainya ada rekan kita juga melaporkan, yang sini melaporkan dan sebagainya, silakan melaporkan, ya silakan aja. Tapi ingat, jangan sampai ada perkara baru yang muncul sehingga kita pecah konsentrasi, kita lupa dengan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang awal tentang Agus, ya, tentang uang donasi ini. Kan ini muncul baru lagi kan, perkara Agus, Nopi, sekarang muncul lagi muncul lagi Pak Abbas dengan Densu, muncul lagi Pak Abbas dengan Pablo, kan muncul lagi nanti kita anggap lagi lahir lagi, tapi tetaplah ibaratnya ya kalau ya kan sama-sama orang hukum semua itu kan, biar aja, paling yang cuma Densu doang yang bukan orang hukum kan, tapi Densu mah nggak perlu khawatir. Kalau Bang Densu perlu pembelaan, saya siap pembelaan dia. Ya, jadi artinya jangan khawatir. Ya, saya juga tanpa diminta Bang Densu juga secara hukum, ya saya tidak bela Bang Densu, tapi saya membela yang benar. Ya, apa yang dilakukan oleh Bang Densu itu benar. Bang, ini juga kemarin Bang Farhat juga meminta pada Presiden Republik Indonesia agar turut serta gitu menjenguk Agus, lalu mungkin kalau bisa membiayai pengobatan mata Agus. Saya sebenarnya, saya begini ya, kalau saya melihat ada advokat yang mengeluarkan pendapat-pendapatnya itu yang menurut saya ini kok jadi ngalor ngidul ini, saya jujur aja ya, artinya saya juga nanti akan minta kepada tim ya, pada tim para advokat untuk segera kita mengambil tindakan tegas lah pada advokat-advokat yang yang ngomong ini seolah-olah bisa menjatuhkan harkat dan martabat advokat, ya, bisa menjatuhkan kehormatan profesi, ya. Advokat yang tidak bisa menjaga ya kehormatan atau harkat dan martabat profesi, ya, ini harusnya juga Dewan Pengawas Advokat, organisasi advokat, tolong ya, tanpa harus kita laporkan, tolong dipanggil nih orang ini, ya, tolong diperiksa ini. Jadi siapa saja advokat yang ada di Indonesia ini yang kalau seandainya dia mengeluarkan pendapat yang tidak ada hubungannya ya dengan permasalahan hukum yang dia tanganinya, tolong segera diperiksa. Ya, kalau perlu jangan diperiksa ini aja itu mungkin periksa di rumah sakit sumber waras gitu kan, biar ini kelihatannya waras nggak nih kira-kira kalau ada advokat yang mengatakan hal-hal yang terlalu jauh yang menyimpang gitu dari perkara yang sedang ditangani gitu. Tapi itu juga sempat jadi ada salah satu akun parpol juga bilang kalau Agus itu ngadi-ngadi nih. Iya, itu saya tahu itu Pak, kan mulai beredar tuh di media sosial tuh, ada yang komentar di di akun salah satu partai ya. Ya. Kebetulan partainya ini kan ada hubungannya dengan presiden kan. Ya memang mengadi-ngadi gitu. Jadi begini loh, jadi advokat ya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya, tunjukkanlah kewibawaan dia sebagai seorang advokat, sebagai seorang penegak hukum ya. Jangan advokat ketika muncul menangani suatu perkara bukan bicara masalah hukum, dia bicara seperti stand up komedi, nah, seperti orang sedang melawak gitu loh. Nah, ini kan menurut saya banyak ini para advokat ini kadang-kadang saya melihat ini advokat ini tidak menjaga kehormatan, ya, tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Ya. Apakah sudah kehabisan bahan dia untuk mendapatkan argumen sampai-sampai kok nyelonong ke pembahasannya ke yang aneh-aneh gitu. Ya benar itu yang adminnya partai itu benar ngadi-ngadi gitu. Benar ngadi-ngadi. Oke Bang, terakhir Bang, mungkin dari Abang punya wejangan apa atau pesan untuk Agus, juga Farhat dan juga Teknovin, mungkin dari Abang gimana? Ya, yang pertama untuk Agus ya. Saya ingin menyampaikan kepada Agus ya, Agus kan sudah bisa melihat dikit-dikit, tapi pendengaran kan juga tajam, masih bagus ya. Kalau Agus merasa benar-benar ya memiliki hati nurani ya Agus harusnya bisa menyarankan atau mungkin bisa sedikit memaksa penasihat hukumnya untuk
tidak melakukan hal-hal yang menurut Agus tidak baik, tidak tepat. Ingat, Agus ini hanya orang yang mendapatkan perlakuan dari seseorang, artinya menderita nih ya. Jadi korban sehingga menderita. Agus tidak berbuat apa-apa. Agus minta tolong sama Tenopi. Tenopi yang bekerja ya, menghubungi ini, hubungi ini. Kan banyak yang dihubungi dia, termasuk Asanti, termasuk ini itu, dan dihubungi semua dia kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar Agus bisa mendapatkan bantuan. Nah, dapatnya sama Bang Denny Sumargo. Dia sudah menghubungi banyak, bukan dia sudah cerita Tenopi. Agus kan hanya duduk aja di rumah. Ya. Kalau Agus nggak mau dibilangin menjual kesedihan, ya sudah. Agus kan duduk di rumah, yang kerja Tenopi. Hubungin ini. Akhirnya dapat Bang Denny Sumargo. Nah, artinya ketika Bang Denny Sumargo undang Agus di podcastnya, dimasukin rekening Agus, dalam hitungan beberapa hari, Agus sudah mendapatkan uang donasi segitu banyak. Bisa kita pastikan bahwa orang yang menyumbang Agus adalah orang yang menonton podcastnya Bang Denny Sumargo. Nah, artinya orang ini punya peran yang luar biasa terhadap uang donasi. Tenopi juga memiliki peran yang luar biasa agar keinginan Agus bisa berjalan dengan lancar. Dua orang ini dilaporkan oleh kuasa hukum kamu, Agus. Nah, jadi kamu harusnya ngomong sama penasihat hukumnya, apakah sudah tepat laporan ini. Orang-orang yang benar-benar memiliki peran sangat penting, sangat luar biasa terhadap donasi Agus, ini sekarang dilaporkan ke polisi. Jadi tolong ya, ke belakang, ambil wudhu, sholat, minta petunjuk dari Allah ya. Agar apa? Agar mungkin bisikan-bisikan syaiton yang ada di sekeliling Agus itu bisa pergi dan Agus mendapatkan bisikan-bisikan yang baik ya, dan benar, agar Agus juga bisa hidup, bisa tidak disumpahin orang, tidak dihujat orang, tidak ini, tidak itu ya. Oke, gitu aja mungkin pesan saya buat Agus ya, pesan saya buat Tenopi ya. Kalau ini orang ini bisa kita nasihati teh. Ya, kalau orang ini memang pantas kita bantu, kita bantu. Ya. Tapi kalau seandainya orang ini tidak bisa dinasihati, tidak pantas untuk kita bantu, berarti ya, orang ini ya harus kita kasih pelajaran biar dia paham artinya membalas budi ya, gitu aja ya. Bagi orang-orang yang ada semua ya, mau advokat mau siapa aja yang banyak berkomentar ini ya, saya minta dan mohon kepada seluruh para ahli-ahli hukum, berikan pendapat hukum yang baik dan benar dan perlu dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, kita gunakan ilmu harta kita ya di jalan yang benar dan bermanfaat bagi orang yang mendengar. Aja. Farhat mungkin Kalau Farhat ya kepada mantan teman saya ya apa namanya, kan dia kemarin juga sempat tuh katanya dia cerita Bang Densu datang, sempat juga dia langsung sholat kan dia kan. Ya mudah-mudahan ya dia ambil wudhu terus, sholat, berdoa terus, dan juga ya yang khusyuk. Yang khusyuk biar biasanya sih kalau orang sudah katanya dalam keadaan Bang Densu datang, dia sempat agak emosi, cuman dia langsung cepat wudhu, sholat, ya dia reda kan. Nah, mudah-mudahan bukan kedatangan Bang Densu aja dia sholat, ya begitu dia mau melakukan laporan dan sebagainya, diawali dengan sholat dulu, biar tenang dia, biar jangan juga nanti ada bisikan-bisikan syaitan juga kan, ya biarpun ini kan, biarpun dia mantan teman saya, ya tetaplah mantan apa ya, mantan terkeren lah ya. Ya mudah-mudahan dia sehat aja gitu ya. Makasih.